Pihak terkait? Yang mulia. Satu yang mulia. Ya. Untuk Nia Selatan, Nia Selatan ya. Sudah ya. Jadi apakah saudara dalam satu hari menerima rekomendasi dari Panwaslu sebanyak 27 itu, sebelumnya pernah dilakukan klarifikasi, ya, atau diminta informasi, atau diberitahukan rekomendasi itu karena temuan atau karena pengaduan? Tadi tidak ada waktu dijelaskan tadi itu. Tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa, tiba-tiba keluar pada hari itu. Kemudian, Sudah jelas tadi. ya, kemudian apakah yang disampaikan terhadap rekomendasi seperti itu dengan serta-merta wajib saudara melakukannya atau saudara masih punya hak untuk menanyakan atau minta penjelasan atas rekomendasi tersebut? Ya tadi juga sudah terjawab. Tadi dia mengirim surat dulu. Menurut dia itu adalah bagian dari pelaksanaan. Bisa kami jelaskan? Tadi panjang sekali urusan ini. Baik, Jadi baik, Yang jangan Mulia. diulang-ulangi lagi gitu loh. Ya, baik. Apakah saudara pernah tahu atau mendengar bahwa penyelenggara pemilu di sana itu merubah perolehan suara sehingga jumlah suara pasangan calon menjadi 100% sampai 200%? Ini klarifikasi terhadap dalil daripada pemohon. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian dari 27 rekomendasi tersebut, sebenarnya rekomendasi itu untuk pemungutan suara ulang atau untuk penghitungan suara ulang? Klarifikasi juga, karena dalil pemohon adalah pemungutan suara ulang. Halaman 64. Kami jelaskan perhitungan suara ulang. Kemudian, Ya, tadi juga sudah. ya, kemudian untuk Kabupaten Tangerang. Terima kasih Yang Mulia. Ini mohon klarifikasi. Tadi dijelaskan bahwa pemenangnya atau yang unggul adalah pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1. Betul. Dalil pemohon adalah apakah di Banten atau Tangerang, yaitu Tangerang Selatan, ya, itu ada mobilisasi massa. Juga di Kecamatan Kelapa II, Kelurahan Culuk. Misalnya mobilisasi massa untuk memilih salah satu calon. Apakah oleh penyelenggara dari tingkat TPS, PPK, atau mungkin dari Babinsa atau polisi atau keamanan lainnya, ada nggak? Atau Tidak pernah ada, dengar? tidak ada. Jadi perlu saya jelaskan, Ya. kayak di Curug Sangareng itu sebenarnya gini. Bagi pemilih DPKTB itu sebelum memilih sempat di cross check dulu itu di desa Curug Sangareng. Nah kemudian oleh petugas PPS itu diantarkan ke TPS-TPS terdekat. Itulah kemudian yang dilihat seperti dimobilisasi. Jadi tidak ada mobilisasi. Jadi dalil pemohon tidak benar menurut saudara ya. Kemudian untuk di Kelurahan Curug ya sama. Sama betul, tidak ada. Baik, sekarang untuk Ibu Misnah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Saudara saksi, di sini klarifikasi dari dalil pemohon, itu apakah benar atau saksi mengetahui bahwa KPU Provinsi itu telah sengaja memenangkan pasangan calon nomor 2? kami tidak melakukan itu, tadi saya sudah membantah. Jadi tidak ada niat dari penyelenggara ya untuk memenangkan salah satu Secara pasangan calon, nggak ada? formal, informal kami tidak pernah Faktanya melihat seperti itu ya? itu. Baik. DPKTB juga hanya 1,9% dari jumlah keseluruhan pemilih. Cukup dari kami Yang Mulia, terima kasih. Ya, cukup ya pihak terkait. Pemohon, ada atau cukup? Ada Yang Mulia. Ada? Dari belakang. Ya. Silakan. Saya minta Bu Misnah ya. Bu Misnah lagi. Yang suaranya lantang tadi. Nah, berdiri lagi Bu. Iya, Bu, Ibu tadi katakan bahwa
pembukaan kotak suara tanpa saksi ya. Itu dilakukan sebelum tanggal 8. Iya. Berapa banyak TPS yang nggak pakai saksi itu? Dokumen-dokumen tersebut sudah dipadatkan oleh KPU Kabupaten Kota. Maksudnya Karena tidak dipadatkan? mungkin membawa semua kotak suara dari bukan itu. TPS. Pertanyaan saya bukan itu. Saya cuma tanya angka, Ibu kan hafal tuh angka-angka tadi ya. Berapa jumlah TPS di wilayah kerja saudara yang dibuka kotak suaranya sebelum tanggal 8 tanpa dihadiri saksi? Akan saya masukkan pada jawaban tertulis. Oke. Saya harus melakukan pengecekan. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian tadi saudara mengatakan bahwa ada pemilih DPKTB yang diperkenankan memilih pada pagi hari setelah jam 9 atau jam 9 lewat 10 menit ya. Iya. Yang seperti dikatakan yang mulia tadi diskresi gitu. Iya. Itu berapa TPS sebetulnya yang ada di wilayah saudara? Sampai saat ini saya hanya mengetahui 1 TPS setelah disampaikan kemarin oleh saksi TPS 21 Tamalandria Indah. Baik. Ya Ibu cukup deh. Terima kasih. Satu lagi yang mulia. Ya. Bu, saya senang ibu-ibu lagi nih, Bu Nuzul ya. Kalau malam nih suara wanita kan lebih menggelegar. Tapi gue pilihnya Sulsel semua dua-dua ya. Bu Nuzul, tadi Ibu mengatakan DPKTB ada 11.037 ya. Iya, Itu dari DPKTB yang ada itu yang ditemukan ada pelanggaran berapa banyak Bu? tidak ada. Yakin Ibu semua nggak ada pelanggaran? Yakin. Kami tidak menerima laporan pelanggaran baik dari penyelenggara ad hoc di bawah kami ataupun dari Panwas kecamatan ataupun Panwas kabupaten. Ibu sudah buka juga kotak suara di sana? Sudah, Setelah dibuka ada nggak yang melanggar? tidak ada. Sampai sekarang laporannya nggak ada? Tidak ada laporan. Terima kasih. Ada tambahan? Yang mulia. Cukup ya. Itu aja yang Tambah. mulia. Yang mulia. Masih ada. Ya. Ya. Kembali ke Ibu Misnah. Tadi Ibu katakan waktu pembukaan kotak suara ada upaya menghubungi saksi tapi Ibu sendiri tidak tahu bagaimana menghubunginya. Iya, karena Nanti dulu. Oke. Jangan dipotong dulu dong. Saya belum bertanya sudah dijawab gimana. Pertanyaan saya, apakah ada protap ya yang Ibu terapkan selama ini dalam konteks memanggil orang, saksi, berhubungan dengan pihak pasangan calon? Protapnya seperti apa sih? Cara menghubungi bagaimana menghubungi orang, memanggil dan lain sebagainya. Iya, tentu saja ada. Tetapi tentu saja ada yang sifatnya sangat formal, ada yang sifatnya situasional. Kami mungkin agak berbeda pandangan dengan pemohon yang menyatakan bahwa kotak-kotak suara itu harus dijaga sampai tidak boleh dibuka nanti setelah ada perintah. Sorry. Sebentar. Bukan itu pertanyaannya. Oke, saya akan sampai ke situ, Pak. Ke protap aja dulu. Oke. Di apa yang biasa dilakukan oleh KPU Ya. dalam Secara pemberitahuan formal prestasi. kami memang harus menyurat. Tetapi ada situasi-situasi yang sangat situasional. Pada saat dilakukan pembukaan kotak suara di KPU provinsi, waktu sudah sangat mendesak, kami sudah harus berangkat ke Jakarta. Ya, itulah Jadi kondisinya. dihubungi melalui telepon oleh pihak sekretariat. Ya pemirsa, Special Report akan kembali sesaat lagi.